Kalau kita part of trainingnya di Saji itu kan sing helpful aja. Konsep lu bisa tajam banget, makanannya enak banget. Tapi kalau nggak dilakuin yang namanya ice table floor, kayaknya tamu satisfactionnya kayak random gitu. Lo berdiri nih di station ini gitu kan. Tamu kalau udah kayak gini, lo nggak aware they need help, we have problem here. Kita invest makan keluar satu, buat kira-kira belajar cara berpikir orang di luar gimana. Nggak cuma datang makan pulang kan. Dan juga kita nggak bisa pungkiri kan dari yang kayak kita keluar makan ke restoran lain. Itu yang kita dapat banyak koneksi, informasi. Betul. Jadi ya itu penting guys. Makanya gue selalu bilang di sini, koneksi, jangan lupa, jago masak mas, semua juga bisa masak. UMR berapa sih di Copenhagen gitu? 24.000. 24.000 kron. Ya. Berarti 48 juta kalau dirupiahin. Kurang lebih. Kalau lu sebagai gaji cook 48 juta rupiah, bisa hidup sebagaimanakah di Copenhagen? Kalau sekarang sih udah nggak segitu kita. Bercanda. Hey guys, gue mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin. RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Selain itu, gue mau infoin ke kalian kalau Tofin Bootcamp is back. Kelas pelatihan profesi dan bisnis F&B tahun ini akan diisi oleh mentor-mentor dunia yang punya pengalaman dan juga prestasi internasional seperti World Barista Champion, World Brewer Champion, World Cocktails Champion, World Ambassador hingga Master Chocolatier. Catat tanggalnya yakni 4-6 November 2024 di Tofin Indonesia, Jakarta. Cari tahu tiket dan schedule-nya di website dan juga Tofin App. Jangan sampai kehabisan. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kalian tahu gak sih kalau di Copenhagen di Denmark itu ada yang buka restoran Indonesia yang namanya Saji. Restorannya sangat keren dan sering banget didatengin foodie-foodie dan juga chef-chef kelas dunia yang tinggal di sana. Karena kan Copenhagen tuh the chef capital of the world sekarang. Nama chef ownernya itu Sam Tobing dan juga Jimmy Orlando. Mereka kesini mau cerita, ngobrol-ngobrol tentang background dia, bagaimana proses mereka cari kerja di luar negeri sampai akhirnya bisa nyampe ke Denmark di Copenhagen. Dan mimpi mayoritas semua chef lah bisa buka restoran Indonesia di Copenhagen lagi. Chef Capital of the World. Sangat-sangat keren ceritanya. Obrolnya seru banget. Make sure kalian dengerin dan nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio yang belum di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And now please welcome Sam Tobing dan juga Jimmy Orlando dari Saji. Enjoy the show. Oke guys. Ini ada chef Indonesia yang keren lagi dan di Copenhagen, man. The chef capital of the world katanya kan, tapi punya restoran Indonesia namanya Saji. Di sini ada Sam Tobing dan Jimmy Orlando. Welcome to the show guys. Terima kasih. Gila. Akhirnya balik Indonesia. Keren banget loh, keren banget. Tapi basically pertanyaan pertama pastinya itu kan gimana ceritanya chef-chef Indonesia sampai punya restoran di Copenhagen. Satu kota bareng superstar chef, bareng restoran award winning sama kotanya. Gimana ceritanya? Awalnya dari mana bisa ke Copenhagen? Awalnya kan kita tuh kebetulan kalau saya kan langsung dapat kerja di Qatar. Oke. Kalau Sam itu dia sempat di Singapura, terus ke Bali, terus ketemu juga di Qatar. Oke, tapi sebelumnya apakah kenal? Ya. Satu kuliah satu kampus. Satu kuliah. Gimana? Di NHI. Oke. Satu kuliah, satu angkatan.
Enggak, Satu dia tahun senior. beda, tahun beda angkatan. Terus ketemu di Qatar. Ya. Terus? Kebetulan sesudah kita beres di Qatar, kita dapat kesempatan buat kerja ke Copenhagen. Itu dari mana sih tawaran-tawaran seperti itu? Itu kebetulan pas di Qatar itu kita dapat ada pop-up chef dari Kin restoran dari Copenhagen. Oke, Kin restoran di Copenhagen. Yang Thai restoran itu. Terus jadinya kita kerja bareng sama dia during pop-up-nya itu. Terus diajak, kalian mau nggak ke Copenhagen? Saya sih dapatnya dari temennya yang diajak sama dia, Ya. nggak dikabarinnya. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia, Karisma namanya. Ya. Dan kebetulan waktu itu yang diajak itu 2 orang. Awalnya si Karisma sama gue itu diajak. Jadi awalnya gue nolak karena gue masih baru banget. Jadi gue nggak tahu kesempatannya tuh belum tentu datang lagi. Iya. Terus kayak udah mau 2 tahun gue juga udah mulai bosan di Qatar itu. Gue coba nanya, gue coba kontak aja. Orangnya nanyain juga, lu masih minat buat datang ke sini? Oh iya, ya udah akhirnya nyoba lah ngurus. Nah pas lagi ngurus-ngurus, tahu-tahu dia lagi. Ketemu lagi. Kalau lu tawaran di Copenhagen gimana? Itu dikasih tahunya sama si temennya ini. Ayolah, terus berangkat lah. Nggak sengaja itu satu building dia baru buka. Gue tuh pertamanya di kayak Asian, masih mix Asian gitulah konsepnya. Terus dia bilang, gue mau buka nih vegetarian fine dining gitu. Dia bilang, ayo mau nggak katanya. Terus ikutlah kan, pre-opening tuh waktunya. Nah udah gitu di building yang sama dia buka takeaway juga. Konsepnya Asian, mainly Thai. Satu tempat kerja lagi gitu kan. Lu lagi gitu ya. Terus abis itu diam di sana sekitar 3 tahunan lebih gitu, belajar. Dia juga belajar. Mulailah udah kayak cukup kayaknya ya 3 tahun gini lagi gitu kan. Ada kesempatan buat buka project Vietnamese itu. Tinggal di sana lagi 3 tahun. Opening juga. Terus udah waktu di Vietnamese itu kebetulan nggak sengaja portofolionya kita kebentuk, kayak karakter memasak kita itu ke discover sama orang-orang di industri lewat dapurnya di situ. Itu terus setelah itu baru ada kesempatan kayak orang tawarkan untuk kita take over tempatnya, untuk kita beli restorannya segala macam. Saji ini. Saji inilah kita bangun setelahnya. Gitu. Nah sebelum masuk ke situ, coba ceritain ke kita nih pendengar yang masih muda yang mau nyari kerja di Copenhagen misalnya. Sebelum kalian ke sana, kalian tahu gak sih Copenhagen tuh, wih gila ini sarangnya para chef-chef hebat nih zaman sekarang gitu. Dan emang pengen banget ke sana. Ada perasaan itu gak? Ada dong, udah tahu. Cuma kan dulu kan realistisnya kalau gue pribadi ya kayak susah gitu ya mikirnya gitu. Cuman makin kesini-sini sih makin banyak kesempatan yang terbuka untuk ini. Sebanyak itu gak orang Indonesia di sana? Sekarang sih kalau chef gitu udah lumayan banyak. Lumayan banyak ya? Mungkin kalau di total adalah kayak mau 50 orang mungkin. Lumayan. Ya, udah lebih banyak sekarang gitu. Karena wave-nya itu sih emang dimulai kayaknya dari Kin awalnya itu. Dari Kin itu banyak dia nge-hire chef-chef dari Southeast Asia, dari Thailand, Indonesia. Konsepnya itu kan. Ya gitu. Terus akhirnya juga banyak restoran lain yang kayak bersaing juga sama Kin yang ngambil orang-orang itu yang kayak dari sebelumnya kerja di Kin atau Kin karena dia mau buka konsep-konsep mirip. Jadi apakah makanan Asia Tenggara kayak Thai, Vietnamese, ya Indonesia semoga itu lagi ngetren di sono? Iya, sangat ngetren. Kayak kalau kita buka aplikasi di sini untuk beli makanan take away gitu. Ya udah kalau ketik Asian gitu udah pasti ya pad thai, Gue ingat waktu gue di sana restoran Thailand tuh banyak banget sih. Banyak ya, banget. Karena kan emang kayak kerja sama Denmark sama Thailand itu bagus sebenarnya. I see. Oke, jadi even di sana pun lagi ngetren ya Southeast Asian flavor ya. Soalnya di sini udah dari let's say tengah tahun kemarin lah di Indonesia tuh lagi ngetren banget Thailand, Vietnam gitu-gitu. Ya kan. Indonesia termasuk dalam tren itu gak kalau di sana? Kalau sekarang sih udah mulai sih menurut Sudah mulai. Iya. Kan
emang susahnya kan nggak terlalu banyak restoran Indonesia. Iya. Itu. Di seluruh dunia. Iya. Ya kan? Kecuali Saji. Bagaimana cerita proses lu bisa punya restoran Saji? Ini kan kalau di Indonesia nih, khususnya di Jakarta, buka tempat baru berdiri nih tiba-tiba. Lah yang ditanya kan, gila ini tempatnya siapa? Bukan chefnya. Ya kan, ini tempatnya siapa? Tempatnya grup-grup besar kah? Kayak Union Ismaya ini. Oh enggak, ini grup baru. Ditanya lagi, gila yang modalin siapa? Karena mahal kan. Nah di podcast ini gue selalu, gue sering kali ceritain pengalaman gue waktu gue lagi stage. Ya kan, lagi magang. Gue tinggal di Denmark. Di Denmark tuh mahal banget. Ya kan, gue kemana-mana naik sepeda gitu kan. Mahal. Mau duduk makan di restoran tuh mahal. Jauh lebih mahal daripada lu di Jakarta atau enggak di Bali gitu kan. Apalagi mau buka restoran, pajaknya tinggi, nyari izin kerja aja suka ribet gitu kan. Bagaimana prosesnya kejadian Saji buka? Jadi ya kan kita dulu itu buka yang Vietnamese itu. Okay. Terus di sana kasarnya kan kita tuh dapat buat portofolio kita bagus. Terus ada tetangga kita yang dia juga sering beli makanan dari kita, punya restoran sebenarnya. Gak jauh dari lokasinya kita. Restoran apa? Itu dia restoran Pan Asian ya. Pan Asian. Terus di sana gak workout lah tempatnya dia. Jadi dia mau jual tempatnya. Dia mau jual restorannya nih. Ya. Terus kebetulan third party company yang ngebantu buat jual tempatnya itu tetangganya kita. Orangnya tinggal di atas. Ya. Tetangga. Dan dia bilang kayak, gue mau jual ini ke orang lain bisa aja. Tapi kalau ini nggak workout lagi, gue harus kerja nyari lagi gitu dia bilang. Tapi menurut gue orang yang bakalan bisa itu buat workout itu kalian. Karena kalian ngebuat tempat yang take away ini kecil ini yang dulunya itu mati gitu, nggak jalan gitu. Tapi sama kalian dibuat itu kayak crowded banget. Nah, jadi dia bilang kalian aja lah yang ambil. Ini gue tolong koneksiin sama mereka. Kayak gue tahu kalian nggak punya duit. Masalahnya kan di situ. Gue tahu kalian nggak punya duit. Nah, kalian aja yang jalanin. Tapi gue tahu lu nggak punya duit. Ya, jadi mereka dia bantuin lah kita negosiasi sama orang ini semuanya. Terus buat projection apa-apa. Awalnya sih kita nolak. Iya nolak karena nggak punya duit kan. Iya sama kita juga lagi nyaman. Ngelihat kapan break evennya segala macam gitu kan. Karena ekonomi yang kita pegang di take away itu kan beda dong sama dine in. Beda dong. Jadi kita kayak kayak mampu nggak nih kita bikin making money out of tables. Sebelumnya kan kita take away money kan jauh lebih simple, lebih clean, lebih straightforward segala macam. Lebih low cost juga pasti kan. Maintenance-nya apanya gitu. Staff. Pertamanya di situ. Tapi ya balik lagi yang ngutang. Tapi kan dengan ya projection yang rapi, terus kita kayak bayar tiap bulan. Ngutangnya sama siapa? Yang jual. Jadi lu ke yang jual bilang kita jalanin aja deh, kita ngutang sama lu gitu kan. Iya. Jadi karena tempatnya udah ada anyway. Iya. Jadi kan buat mereka kan capitalnya kita itu sebenarnya craftsmanship kita sebenarnya. Skill dan pengalaman. Iya, yang sebenarnya bisa juga digantikan dengan uang kalau cuma transaksi jual beli aja gitu atau take over. Tapi memang dari awal commit kita kan take over, tapi kita juga di Saji itu memang kita tinker dan juga doernya sekalian. Jadi gitu. Kasarnya si yang mau jual restoran ini jadi pemodal kalian kasarnya, biarpun dengan hutang loan gitu ya. Jadi kan kayak CVR company-nya apa gitu masih atas nama mereka. Masih kita pinjam nama mereka sampai izin, sampai alkoholnya apa gitu masih pinjam dari mereka sementara ini. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Izin, alkoholnya apa gitu masih pinjam dari mereka sementara ini. Gila bisa begitu ya di sana ya. Kalau di sini sih tapi ya itu kan deal-dealan kita juga sama mereka kayak gimana keuntungannya apa-apanya gitu. Benefitnya buat mereka nanti juga gitu. Terus ya jadi mereka jadi part owner juga. Kasarnya in the meantime. In the meantime sampai nanti hutangnya udah clear. Gila.
Wow, keren banget coy. Jadi udah berkarir berapa lama di Copenhagen sampai punya Saji? Sekitar 6 tahun ya. 6 tahun. Sekitar 6 tahun kita 6 udah tahun. di Copenhagen ini. Itu kayak izin gitu nggak masalah ya? Maksudnya izin visa kerja, visa punya bisnis gitu? Awalnya itu pas kita masih kerja di Kinkin itu kita tuh sebenarnya takut banget kalau kehilangan itu. Karena kita belum pernah ada yang tahu kalau misalnya kita keluar dari company Kinkin itu bisa nggak kita dapat visa lagi dari perusahaan lain. Iya. Nah, itu dia. Kebetulan orang yang paling pertama ngebuka jalan itu si Sam. Nah, gimana maksudnya itu? Maksudnya cuma nyoba aja. Oke. Ada kesempatan waktu itu kan. Pas proses kayak 3 tahun udah mulai penat lah tuh di company itu. Udah kayak wah kayak seru nih cari-cari tempat yang baru gitu kan. Tiba-tiba dapat kesempatannya itu ada base tahu kan yang Mirabel itu? Gak tahu gue. Grupannya Manfred itulah. Oke. Mereka punya Manfred kayak restoran terkenal lah pada zamannya. Pada gitu. zamannya kesana ada trial 2 hari, terus lolos, terus dibuatkan visa. Mau lagi proses dibuatkan visa sama chefnya yang waktu itu in charge kan. Terus kita udah lihat semua paperworknya segala macam, bisa dibuatkan visa. Cuman karena waktu itu mereka banyak transisi staff dari satu tempat ke tempat lain di ini segala macam, jadi kayak nunggunya lebih lama buat gua. Dan kalau di sana kan nganggur tuh kayaknya maksimum sebulan, habis itu bahaya banget tuh gitu kan. Apartemen aja udah berapa? Habis itu duit. Iya kan? Habis itu duit tuh. Tiba-tiba ada kesempatan yang lain pada proses itu, ya udahlah. Yang mana yang lebih pasti. Kita kan sebagai imigran pasti mau carinya kepastian kan gitu kan. Betul lah, safety net lah. Benar, kan? benar. Terus pertanyaan gua, lu dengan visa kerja buka usaha visanya sama-sama aja gitu? Kita belum diizinkan untuk nggak pakai visa kerja. Oke. Jadi kita masih pakai visa kerja dulu nih. Selama kita ngejalanin programnya Saji. Nanti pas kita udah PR baru beda lagi. Bisa. Soalnya dulu gue pernah ngitung-ngitung coy. Gue di sana itu waktu stage ke Noma tuh gue gambling gue lah sama diri gue sendiri. Soalnya sejujurnya banget zaman dulu tuh gue nggak pengen berkarir sebagai chef di Indonesia. Gitu, gue pengennya di Eropa karena gue mulai di Prancis, di Paris. Gue suka banget budaya chef di sana, makanan enak semua, makanan Prancis tuh murah banget gitu kan. Terus habis itu, tapi adanya nih gue problem visa, harus balik. Akhirnya udah mulai berkarir di Indo, ada kesempatan stage di Noma tuh kayak ini terakhir nih gue coba. Gue mau ke sono lagi, udah gue pengen di sono. Terus gue stage beberapa kali, terus habis itu gue akhirnya gue nanya. Waktu gue program gue di Noma, terus gue di Kado, akhirnya waktu udah mau kelar lagi, gue ketemu sama Chef René Redzepi, gue nanya, ada gak sih kesempatan gue kerja beneran nih di sini gitu kan? Oh dia bilang, Noma kan mau pindah, tapi untuk sekarang kalau Noma dia lagi nyari staff perempuan, dia bilang dia nggak bisa kalau gue gitu. Oh ya udah, tapi waktu itu 108 masih buka tuh, gue ditawarin di situ. Terus habis itu gue ketemu sama si chefnya tuh yang orang Asia, Christian. Yes. Terus habis itu udah dikasih tahu salary bla bla bla. Gue ngitung lah, gue ngitung sama tax apa bla bla bla. Terus posisi gue di Indonesia tuh gue udah corporate chef, ya kan. Anjir, kok gue ngitung-ngitung sulit nih hidup gue di sini gitu kan. Jadi kayak akhirnya gue mutus ya udahlah, emang gue mungkin jalan gue di Indonesia gitu. Berat kan kalau dengan salary sebagai cook doang gitu di Copenhagen, ya kan? Soalnya gue dengar cerita juga kayak oke, untuk minimize mengecilkan cost, orang Indonesia tinggal bareng-bareng di satu apartemen kecil gitu kan. Atau awalnya gitu kan, bareng-bareng nih gitu kan. Kayak gitunya gimana? Kalian lewatin gak masa-masa itu? Soalnya kan income tax-nya gede kan? Ya 37 ya, 36-37%. Gila gede banget. Tapi kan transportasi bagus, itu bagus pasti. Ketara kita dapatnya apa gitu kan. Iya betul. Ntar kalau PR lebih itu lagi kan, perks-nya gitu kan, medical apa gitu segala macam kan. Iya. Kalian lewatin masa-masa itu sulit-sulit itu? Oh iya dong, apalagi COVID itu, zaman COVID gitu. Tapi ya
Rasa-rasanya ya tergantung lifestyle juga sih ya. Kalau di sana terus juga mungkin kan tiap-tiap orang naiknya kan beda-beda timingnya ya. Tapi juga Tiap-tiap company juga beda-beda sih. salarinya mungkin kayak di company yang kita tahu ya. Kalau yang company yang dari mereka Yang itu fine dining tuh salary Ya. kecil-kecil biasanya. Tapi kan mungkin dari Pengalamannya CV-nya kali. tapi Yes, bagus. of course, Iya. of course. Ya ada timbal balik itunya Iya. gitu kan. Iya. Oke. Gua dulu sih di sana sih anjir gua ini aja gua udah makannya cuma shawarma di luar staff meal ya. Gua makan shawarma kebab yang paling murah. Gua nongkrong ngebir which is a necessity itu Musbar di mana banyak orang industri ke sana karena murah banget birnya gitu kan. Gue ngitung-ngitung anjir sulit nih gue hidup di sini nih. Udah pulang aja deh gue. Oke. Saji. Konsepnya apa? Jadi dari pengertiannya dulu kan Saji itu kan kayak buat kita filosofinya to serve, to deliver, Yes. to deliver ideas. Dan pada proses itu kita perlu make sure ideasnya itu well accepted atau tidak. Jadi kita mulai dari situ, semua tamu yang datang kita make sure semua staff atau kita semua coba make sure kalau mereka well taken care of. Dimulai dari situ dulu. Jadi kalau ditanya konsep, saya itu lebih kayak straightforward aja sih. Terus tamu yang datang, ya kalau kita buat misalnya nasi goreng kambing, ya mungkin nggak sama persis kayak yang di itu tuh apa, Jalan Banda apa Sabang Kebon ya? Sirih. Kebun Sirih ya? Sirih. Ya. Nggak sama persis, tapi mereka bisa bilang, wah jadi inget nih waktu makan di Kebun Sirih minimal kayak gitu ya. Oke. Like Flashback. iya, lebih kayak feel like home-nya itu yang kita create gitunya. Se-Indonesia apa sih makanan Indonesia di sana? Yang Di kita Copenhagen. kerjain. Iya. Terus Saji. Menurut kita sih Apakah kalian bilang tekniknya masih teknik European tapi with Indonesian flavor atau emang kayak misalnya ada ikan bakar ya udah nih gitu ikan bakar Mix campur sih, sih, ya. campur banget sih. Tapi overall kayak kita kalau buat tes, kita sebisa mungkin kita pas makan itu kita ngerasa kita kayak lagi di Indonesia. Itu penting banget buat kita karena emang kita nggak berusaha sebanyak mungkin untuk tidak men-tone down bumbunya atau spiciness levelnya apa gitu. Kita kalau kita bilang pedas ya pedas. Tapi mungkin tapi pedasnya pedas mana nih? Nah, Pedas, benar. ah. Nah, Menarik. yang penting pedasnya itu buat kita pas makan itu ngerasain misalnya kayak lado mudo. Lado mudo itu salah satu yang paling pedas kita punya. Oke, kalian masak buat apa? Buat bebek. Bebek lado mudo. Ya, Oke. itu kita yang penting pedas. Tapi kita pas makan buat kita kalau makan itu sehari-hari setiap hari kita nggak ngerasa kayak nggak mau makan ini lagi besok karena kepedesan banget. Yang penting kita makannya kita bisa enjoy tiap hari makan karena kita bawa pulang tiap hari buat makan. Tapi kan perut sama lidah lu berdua kan beda sama customer kalian kan. Gue inget banget gue di Kado. Ada dulu senior sous chef itu namanya Diego. Dia tuh lahir di Indonesia. Oke. Dia orang Portugal, dia lahir di Indonesia. Kayak, Ray, I want to tell you something. I was born in Jakarta. Dia bilang dari lahir sampai umur 15 gue tinggal di Jakarta. Pokoknya lu di sini, gue mau lu masak rendang. Buat staff meal, gue mau makan bakso. Gue kangen banget, dia bilang gitu. Oke. Terus waktu setelah beberapa bulan, terus ada saatnya gue bikin staff meal kan. Dia bilang, Ray, jangan ubah-ubah tone down the spices ya. Gue gak mau. Pokoknya lu harus sama nih gitu kan. Ya udah karena gue tinggal sama orang Indonesia banyak tuh bumbu-bumbu santan gitu kan. Ya udah gue bikin sama percis. Which is menurut gue juga nggak pedes-pedes banget tapi itu chef di sono kayak my god so spicy crazy. Gue kayak oke, ya berarti itu kan emang harus ada penyesuaian dong buat market. Betul sih. Ya mau nggak mau kita harus adjust kan. At the end of the day orang mau beli nggak gitu loh. Kalau kita mau, tapi gini itu kayak balance aja sih. Ada beberapa dishes yang kita nggak mau ganggu terlalu banyak. Kayak contohnya paling gampang itu soto Lamongan. Kita sempat bikin soto Lamongan. Itu nggak berani kita macam-macamin tuh. Paling satu hal yang kita rubah tuh paling kayak ini nih. Jadi kan kalau kita pakai daun bawang kan di sini, daun seledri daun seledri. Di sana kan ada lovac. Iya. Kan mirip nantinya. Mirip banget. Ditumpahin kita pakai kan. itu. Jadi kayak gitu. Sisanya ya benar-benar kita coba kayak makan soto Lamongan kayak gitu.
Kayak bumbunya gitu lu samain. Turmeric forward banget. Terus pas kita buat lado mudo, si lado mudonya itu apa dulu nih, lado mudo kan ada banyak. Maksudnya kayak green sambal gitu kan. Orang Sunda juga buat. Iya kan? Mungkin di timur juga ada juga green sambal. Di Minang kita suka Jimmy kan tinggal di sana dari Padang dia kan. Oh, lu dari Padang. Dia asli Padang. Jadi banyak Sumatera flavor itu kita refernya ke Jimmy. Gimana pengalamannya dari kecil sampai gede di sana gitu loh kan. Cuman ya bebeknya kita konfi gitu loh. Kayak gitu-gitunya lah, ada sedikit effortnya tapi juga mau respect sama original flavornya, dibarengin dengan kayak kita aware juga sama keterbatasan bahan gitu aja sih. Itu Lovash. Ya. Waktu gua di sana tuh kayak dipakai semua tuh. Di Noma banyak banget pakai Lovash. Danish banget oh itu. Iya. Danish fermented, pickle. Terus kayak gue lihat kan kenapa sih orang demen banget sama ini gitu kan. Gue makan, anjir seledri coy. Tapi kenceng banget kan. Gue benci banget itu. Aduh Lovash kan di buat finish makanan gitu pakai oil kan kalau gue lagi makan. Wah kayak bau seledri lagi. Gitu kan, kayak something exciting banget kayak waktu itu gitu kan. Oke. Guys, kita promosi dulu nih sebentar. Kita harus cari duit. Jadi, Regency Radio Podcast itu lagi collab sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbarunya, Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Bisa belanja apa aja sih di Tofin? Itu ada mesin kopi, bisa belanja bahan-bahan minuman, sampai juga alat dapur dan mesin gelato. Contohnya mesin kopi kita di belakang. Ini di Regency Radio Podcast Studio, Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima yang super canggih. Selain itu, kalian juga bisa dapat diskon menarik nih khusus untuk pendengar Regency Radio Podcast dengan masukin kode RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian lagi belanja di Tofin App, masukin kode itu nanti dapat diskon. Oke, download Tofin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke, brothers. Menunya kayak gimana sih disaji? Tadi udah ada bebek lado mudo, konfi lado mudo berarti. Ya. Mantep banget tuh kayaknya. Digoreng crispy gak? Enggak. Tapi kalau ya? Mereka kalau orang Indonesia datang, biasanya kita buatin itu crispy buat mereka. Terus tadi lu mention apa lagi? Gue lihat di Instagram ikan bakar saus Padang ada. Ya, asam pade. Asam pade, yes. Asam pedas. Yang terus terakhir. ada apa lagi? apa lagi menunya? Sate Padang. Sate Padang sih yang paling signature-nya kita. Oke, sate Padang. Iya, kita pakai oxtang. Oh. Nice. Kita pakai lokal oxtang dari sana, terus ya bumbu sate Padangnya kayak bumbu sate Padang aja. Tantangan terbesar nyari apa bahan kalau di sana? Rempah? Ada semua? Kalau spice kan rata-rata itu kita banyak lah udah pasti sekarang di sana. Tapi yang paling kencur gitu mulai ada. Itu yang agak susah kayak kencur, keluak, powder. Ya. Pasti selalu ada. Itu orang bilang itu ya sand ginger tuh kencur bukan sih? Iya. Itu kencur? Iya. Oke. Baunya kalau nanti di blend itu kayak kencur banget. Oke, lesser galang. Atau yang kayak di Chinese shop itu sand ginger. Iya, sand ginger tuh. Chinese cuisine. Oke. Terus kalau kayak ya spices kalau kunyit mah pasti ada ya kan? Ya. Lengkuas gitu gue rasa ada, serai kan banyak Thailand juga di sana. Yang sulit apa? Kalau keluak sulit. Boleh bawa gak? Atau ilegal? Itu kurang tahu. Kita kurang tahu. Tapi kita ada supplier Indonesia namanya Warung Nusantara. Oh, ada juga di sana. Ada. Oh, shout out. Dia ini kayak kita beli santan kara dari dia, kecap bango gitu lah. Kerupuk. Boleh ngomong brand nggak di sini? Boleh dong. Boleh dong. Karena kan ada beberapa resipi yang kita rasa nggak boleh dikompromis gitu. Yes. Kayak dulu itu sempat kita dapat terasi itu dari Asahan tuh, Sumatera. Waduh, itu beda terasinya. Untuk kita bikin sambal belacan tuh. Sambal terasi. Itu umami banget. Udah kayak lama di keep di fridge aja, baru buka kondi box itu tuh. Aduh men, gue langsung watering mulut. Kecium bau terasinya padahal suhu dingin gitu. Enak banget itu. Contohnya kayak gitu. Iya. Dan market-market sana terimanya gimana sama makanan Indonesia? Kalau kayak balik lagi yang kayak tadi lu bilang Re, yang soal kalau pas dulu lu masak itu kayak
Kepedesan. orang-orang semua ngerasa kepedesan. Tapi kayaknya juga sekarang itu kan mereka udah lebih banyak traveling ke Asia. Jadi pelet mereka buat pedas itu juga udah lebih Terlatih. soal itu. Kita sih syukurnya kayak bumbu kita yang kita pakai di sana tuh lumayan strong rata-rata sebenarnya. Karena Buat pas standar mereka lah ya. buat kita pas balik sini aja kita ngerasain kayak ternyata kita makan soto di sini bumbunya nggak seperti yang sekencang yang kita buat ya. Kita sendiri aja kaget gitu sebenarnya. Tapi kalian emang sengajain ada beberapa makanan yang udah ini nggak bisa kompromi nih, kenceng gitu harus bumbunya gitu ya. Iya. Supaya mereka pick up aja gitu idenya kayak gimana gitu. Gue inget dulu di zaman gue di sana itu nggak terlalu banyak restoran Asia zaman itu sih. Kecuali kalau Thailand ya yang benar-benar orang Thailand yang buka gitu segala macam. Belum yang kayak elevated dish. You know what I mean kan? Gue kesana waktu itu gue disuruh staff Noma kayak, Ray baru ada nih tempat buka a cool Japanese ramen bar namanya Ramen Tubiru. Belum lama buka. Gue kesana sama beberapa staff udah ngantri, tempatnya keren banget lah gitu kan, bisa ada beer on tap juga gitu segala macam, they make their own beer. Gue pesen makanannya anyep ramennya, ya ilah gue bilang jauh amat nih sama ramen di Jakarta, dan nggak usah ngomongin di Jepang gitu kan. Kayak begini gitu doyannya gitu kan. Ya itu, tapi kalian nggak mau begitu lah ya disaji. Ya kita nggak kayak gitu sih so far gitu kan. Kita juga benchmark beberapa tempat yang menurut kita cool gitu. Kayak banyak juga yang Asian restoran yang kita benchmark itu menurut kita buat flavornya mereka kayak dibilang delicate tapi powerful rasanya sebenarnya. Jadi kita benchmark apa yang menurut kita cool di sana. Oke. So what's cool di sana? Now selain saji of course. Yang keren di Copenhagen itu kan karena kotanya sih kan. Lu juga udah pernah di sana, udah tinggal di sana, kerja di sana. Kalau kita ngomong F&B kan rasanya dan in general sih industri apapun Copenhagen itu, apalagi kayak desain atau arsitek, kayaknya kayak keren-keren ya. Quality oriented banget. Iya betul. That's the term. Quality oriented. Selalu banyak, misalnya ada satu konsep yang di-copy sama player-player yang lain misalnya. At the end of the day akan orang cuman ingat yang mana yang benar-benar ada effort, yang kayak quality driven lah ya. Quality driven gitu loh. Apa-apa aja yang dia sourcing gitu loh. Terus investasinya untuk staff, dia pakai orang pengalaman atau tidak segala macam. Kayak gitunya sih orang betul-betul perhatikan sih. Karena ya again Copenhagen kan kota yang mahal. Tadi kan sempat bilang juga, setuju juga. Mahal banget. Bahan makanan 25% gitu kan. Makanya dari situ aja dimulai. Habis itu ya udah kesana-sananya ya tinggal survive aja gitu kan. Oke. Di sana gimana? Lu lakuin food costing gitu-gitu gak sih? Iya. Karena kita kan cuma satu independen. Jadi paling kita input per minggu aja. Kita memang per minggu karena masih kecil. Perjalanannya masih jauh gitu. Dan kalau mau bayar ini paling kita pakai akuntan kan. Buat payment, nyirimin paymentnya apa semuanya. Sama dia kayak. Tapi kita juga ngelakuin manually gitu. Kasih alert juga kalau ada angka activity yang gimana, kasih alert. Tapi per menu lu bikin food cost gitu gak? Per menu ya. Kita udah tahu yang menu mana yang paling making money, menu mana yang harus di keep walaupun nggak terlalu ini banget, tapi ya buat ini aja apa namanya? Menarik orang datang kayak gitu kan. Kan soalnya pengalaman gue sih banyak restoran di negara barat gitu nggak pakai food cost, dia ngitung per belanjaan. Iya, sama banyak kan udah ada aplikasi-aplikasi juga kan. Tapi rata-rata sih pada nggak ngitung. Lihat di akhir bulan aja. Iya, gua pertama kali lihat food cost itu di Jakarta. Pertama kali gue lihat food cost. Dulu di Paris mah kagak ada food cost apaan. Nggak ada. Emang kita juga kalau kita jujur aja kan kayak, karena kan kita lumayan lama kerja di sana. Sekarang kita ngerasain emang kayak kalau di Indonesia itu kayak di hotel atau apa itu semua itu kayak detail food costnya itu per menu, per satu porsi, per 100 sendok porsi saus apa, lu berapa. Itu gitu semua kan ada jabarannya. Nah kalau di sana sih emang kayak orang kasarnya ngambilnya itu kayak roughly kayak overall kayak 1 bulan ini food costnya berapa nanti.
dari revenue-nya apa, beverage cost-nya berapa, labor cost-nya berapa. Udah cuma kayak gitu aja, nggak ada yang terlalu Aman nggak gitu? Iya, detail. kira-kira aman Nggak nggak ada yang gitu? terlalu detail karena juga rata-rata kan di sana orang nggak banyak yang buka berapa cabang. Gitu. Iya, betul. Jadi mereka cuma fokus buat satu tempat ini. Jadi mereka cuma ngambilnya tuh roughly dari kayak per Betul. month-nya gitu. Gue lihat waktu di Copenhagen, terakhir gue kerja tuh corporate chef di Jakarta. Ya food cost tuh urusan gue banget gitu kan. Terus waktu gue kerja di Kado, si head chefnya si Nicola lagi food test pakai kitchen Kado, tapi buat restoran bistro dia tuh. Ya kan, gue ingat lagi bikin grilled leeks gitu kan. Terus habis itu udah dites tuh sama leader-leader mereka, berapa ya kira-kira harganya gitu kan. Oh ya gue beli ini, oh kira-kira misalnya berapa kron gitu kan. Oh ya kali 3 aja lah, should cover everything. Oh iya, gue kayak lah. Ya, kalau mereka buat ngitungin price ya rata-rata kayak gitu. Kita juga jadinya sekarang kurang lebih kadang kayak oke. Apa nih produk yang majornya di sini, ingredients yang majornya. Misalnya kita bilang ikan, itu costnya misalnya 100. Iya. 85 misalnya. Kita ya udahlah buat kita gampang ya udahlah kali 3 aja. Iya kali 3 terus bandingin sama misalnya restoran dekat. Ya kan menu daging dia berapa nih, ntar kita terlalu mahal lagi gitu atau apa gitu kan. Ada market survey. Kita kan ada staff yang ngerti marketing juga kebetulan. Dia ada itulah pakai SWOT gitu-gitu. Oke. Terus pas di brand positioning dia udah ngeletak saja itu sebenarnya di mana gitu. Di mana ini Copenhagen saingan kalian itu sebenarnya tempat-tempat yang apa tuh kayak gitu kan. Kira-kira dari situ kita sesuaikan pricingnya kita di mana gitu loh. Oke. Iya. Tapi maaf ya, tadi tuh menarik banget ngomongin soal costingan tadi itu ya. Iya. Menurut gua kayak kalau lu di fine dining kayaknya lebih gampang buat eyeballing. Beneran deh. Betul. Kalau lu di tempat kecil kayak kita, impactnya itu kan direct. Langsung. Jadi kalau kita ngambil keputusan sekarang, kayak minggu depan itu udah bisa kelihatan banget tuh. Kayak gitu sih kayaknya. Betul. Kita ada juga eyeballing ya, tapi masih kayak mencoba detail. nelpon dia sama supplier, gua kan ada event ngordernya. Terus kemarin kan biasanya kayak seminggu itu ngorder leher rusa biasanya kan cuma 25 kilo. Sekarang kan kita naik tuh penjualannya. Kita ngorder dari lo naik 5-10 kilo lebih nih per minggu. Ada apa nih agreement price gimana nih gitu. Baru mereka kita kebetulan sangat reguler untuk ngelakuin hal kayak gitu sih. Iya, jadi banyak deal-dealan terus. Iya, ini budaya yang harus menurut gua orang F&B di Indonesia tuh tahu. Kayak maksud gua, soalnya menurut gua lebih enak begitu. Kalau di sini tuh bertele-tele banget. Gue yakin kalian pasti ngorder barang sendiri kan? Iya. Chefnya yang ngorder barang. Kalau di sini kan purchasing. Iya, betul. Itu juga gue lihatnya di sini baru. Terus kayak gue mau ngorder barang nih ke supply. Loh, enggak purchasing yang ngorder. Lah. Ya, itu kan karena dari hotel dulu, kayak sistem dari hotel. Iya, sistem dari akhirnya hotel dibawa purchasing ke yang company, si chef cuma request barang doang gitu kan, purchasing yang mesenin. Jadi nggak ada, kadang-kadang banyak di tempat-tempat tapi sekarang udah mulai berubah, tapi si supplier sama si chef nih nggak kenal gitu kan. Kalau di luar negeri kan kadang supplier di telepon sore-sore sebelum dinner service, terus si supplier bisa nawarin, besok ada ini bagus nih. Benar. Mau pakai nggak? Iya kan. Bener. Cakep nih, murah lagi musimnya atau apa. Oh ya udah gitu. Iya. Jadi kualitas naik juga, customer happy gitu kan. Benar. Itu kalau di sini tuh itunya jarang banget. Kalau di sini tuh di drive sama price, kayak si supplier lagi promo ini. Gitu kan baru. Gitu kalau di sana tuh terus. Gue yakin juga pemesanan tuh pasti sering ya. Seminggu bisa berapa kali produk datang gitu kan segala macam. Rata-rata sih kita kayak kalau kita schedule ya terakhir ini kayak biasanya kayak kita schedule kayak kita buka itu 6 hari, Sabtu Minggu itu nggak ada delivery. Iya jangan. Jadi ya kita biasanya 3 hari. Iya kalau di sini harus kayak kecuali urgent abis kalau bisa kayak gue selalu diingetin tuh chef diketatin aja barang datang, kalau bisa jangan sering-sering harinya, sama pembayarannya juga seminggu sekali aja gitu apa segala macam gitu. Itu banyak sistematis itunya tuh kalau di Indonesia ya, pengalaman gue yang udah company besar gitu. Kalau di sana kan kalau kayak buat supplier itu kayak biasanya major supplier gitu itu
kita kan dia langsung tarik dari account banknya company itu nanti. Oh gitu. Jadi kan tergantung dealnya kita sama perusahaannya. Ada yang ngambilnya sesudah 2 minggu, ada yang ngambilnya sesudah 1 bulan. Dan ada beberapa supplier yang kita harus dia kirim invoice ke kita, nanti kita kirim ke accountant yang transfer ke mereka. Oke. Nah sih seru sih, gila, keren banget punya restoran di Copenhagen. Keren. Sama aja kayak jualan di sini. Iya. Nggak tahu aja lu gua ngutang gitu. Staff gimana? Staff kalian ada berapa di Saji? Sekarang sih kita sekitar 5-6 sih. 5-6. Full time-nya kita ya 4 orang, 4-5 sih. 4-5. Orang Indonesia, ada orang Indonesia. Ada 1 orang Indonesia. Si Putra namanya. Orang Denmark ada. Denmark ada 1, itu dia student, jadi dia cuma part time. Iya, orang Butan paling ada 1. Orang Butan. Si Kundrak. Ada orang Argentina. Komunikasi bahasa Denmark, bahasa Inggris? Inggris. Oh, bahasa sudah Inggris. Oke, kadang-kadang kan bahasa Denmark juga suka. Kalau gue di Noma bahasa Inggris, internasional. Di Kado bahasa Denmark. Oh ya. Kagak ngerti apa-apa. Karena kebanyakan staffnya kan orang Danish. Iya, nggak ngerti apa. Dan kayak orang Asianya udah ada beberapa orang Asia udah ngerti, udah lama di Denmark. Gue inget gue pernah dimaki-maki sama chef pakai bahasa Denmark, ya gue senyum-senyum aja. Kagak tahu ngomong apa gitu ya. Gue bingung juga kan. Terus habis itu dia selagi ngomel, selagi maki-maki gue gitu, dia baru sadar gue nggak ngerti. Dia ketawa sendiri, anjing ya, you don't understand. Yes, gue bilang gue cuma ngerti jatak doang. Jatak. Udah buka 1 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Gimana, business is good? Ya, it's up and down. But we're happy. Ya kan. Terus yang paling penting sih kayak kita kan memang punya program kan. Udah. Apa kayak pop up kemarin sama Mega itu? Nah kayak gitu. Contohnya. Dari segi bisnis, dari segi branding, terus kayak timnya juga dibikin solid. Itu kan kita sudah ada checklistnya segala macam. Kalian ada orang sendiri yang ngurusin branding sama sosmed atau? Kita aja. Oke. Tapi dipegang sama staff kita memang yang ngerti, sama juga kita pegang. Masih belum rapi sih, tapi mungkin nanti kalau udah ini bisa lebih rapihin lagi. Ya. Tapi udah oke lah. Namanya udah. Karena di Jakarta jauh lebih keren-keren loh. Kalau di Jakarta kan satu restoran tuh staffnya bisa banyak. Iya sih, benar. Staffnya bisa banyak karena mungkin salary-nya nggak beda jauh pasti ya. Iya. Ya kan, terus habis itu jadi ada spesifik gitu lah nih, 1 orang ngurusin sosmed aja. Kadang-kadang kalau grup yang udah proper banget dan udah pengalaman, itu 1 outlet ada sosmed sendiri khusus sosmed, ada marketing khusus sendiri, ada guest relation khusus sendiri gitu kan. Iya betul. Betul. Oh di sana? Di sana enggak lah. Mana di bisa? Sana. Gue yakin lu pada masih nyikat WC juga gitu. Iya kan? dong. Iyalah. Karena sana kan juga basically kayak salary pegawai misalnya yang tertulis misalnya sekian. Tapi di atas itu sebenarnya perusahaan harus ngebayar 18% lagi kayak buat pensiunnya, buat gitu, insuransinya. Biarpun pendatang. Iya, semuanya itu ada itunya. Karena memang mereka social develop banget kan. Welfare-nya memang sejahtera. Iyalah. Labor cost-nya pokoknya variabel yang paling penting kan kalau kita mau set up di sana sih yang paling mahal sih ya udah labor sih. Oke. Bukan sewa? Bukan. Kita di kalau di sini sewa. Kalau di sana labor sih. Labor ya. Oke, spill dong. UMR. Berapa sih di Copenhagen gitu? Ada UMR-nya gitu sih? Minimum rata-rata gaji komi dah gitu misalnya. Kalau komi gitu ya. Paling 24.000 24.000 kron. Ya, Danish krona. Ya. Itu berarti 48 juta. Kalau dirupiahin kurang lebih tapi belum tax ya. Belum potong pajak. Potong pajak 37% itu. Ya, 37. Plus biaya di sana mahal. Ya. Kan suka ada itu di internet yang bilang gaji gua di luar negeri sekian puluh juta tapi nggak dikasih tahu detailnya gitu. Suka ada kelihatan gitu. Iya. Kalau lu sebagai gaji cook tuh 48 juta rupiah. Bisa hidup sebagaimana kah di Copenhagen? Ngirit gak?
Kalau sekarang sih udah nggak segitu kita. Bercanda. Buat dulu pas awal-awal. buat level cook nih misalnya yang dengerin, gue pengen Kita kan potong pajak, at least lu udah sisa cuma kayak 16.000. 16.000. Kan pajaknya kurang lebih sepertiga. Lebih malah dari sepertiga kan. Lebih dari sepertiga. Ya rental apa? Cukup sih sebenarnya. Lebih dari cukup nabung lu sebenarnya. Nabung? Iya. Ya itu kalau lu makan family meal staff restoran. Tapi kalau makan kayak di lu restoran keluar, Chinese all you can eat. Banyak banget tuh di Floating street itu. tapi maksudnya kayak kalau lu nabung gitu apa? Kayak ya setengah tahun sekali lu bisa ke fancy restoran, pasti ke fine dining apa gitu. Iya. Kalau lu mau nyobain fine dining. Kalian udah ngiterin dong fine dining di sana, udah nyobain? Kan duit habisnya di sana. Duit habisnya di sana. Dan kita kan emang kayak sering, permasalahannya kita tuh terlalu sering keluar makan kan. Jadi duit kita habis di sana, jujur aja. Tapi buat kita itu nggak kita cuma buat keluar makan, Iya, tapi belajar dong. kita kayak setiap kali kita keluar makan, mau itu ke restoran yang casual atau itu yang fine dining, itu kita kayak ngeliatin semuanya. Jadi misalnya kadang kalau kata Sam sih apa, ice table floor, ngeliatin kayak apakah mereka menerapkan itu juga, terus ngeliatin Ice kayak table floor. Ya. Apa tuh Sam? bisa dijelasin Sam. Kalau kita part of trainingnya di Saja itu kan sebenarnya kayak being helpful aja, ya kan. Konsep lu bisa tajam banget, makanannya enak banget, tapi kalau nggak dilakuin yang namanya ice table floor, kayaknya tamu satisfactionnya kayak random gitu takutnya. Jadi kayak misalnya lo berdiri nih di station ini gitu kan, section ini tuh, terus megang beberapa table di luar. Iya. Tamu kalau udah kayak gini, lo nggak aware they need help, we have problem here gitu loh, ya kan. Dimulai dari ice, terus what's on the table gitu loh. What's on the table? Ya kan? Oke, harus diisi gak Iya, minumannya, harus diangkat gak makanannya. Exactly. Next courses-nya gimana nggak? Atau perlu gue bilang sama dapur karena cuma punya grill 1, stove 4. Guys mungkin dessertnya yang table 24 sama 8 boleh barengin kali. Nanti gue atur kayak gitu-gitunya loh. Itu kan table. Terus floor itu kayak kebersihan in general, sama kayak kita tahu temponya. Jadi misalnya table yang ini nanti double seating nggak? Nanti pas gua merge 2 table yang berbeda, masukkan nih buat angka ganjil buat 5 tamu, atau mendingan minjam table dari ruangan belakang kayak gitu loh. Ice table floor. Itu sih kita lakuin di Saji. Karena tadi kita udah ngomongin quality driven gitu ya, kalian pasti ya coba ngebentuk itu juga dong. Kalau nggak kalah saing sama yang lain juga ya. Betul. Jadi apa yang paling seru nih restoran-restoran keren di Copenhagen yang kalian makan? Oh, banyak sih. Terakhir sih yang lucu banget sih itu ya Alchemist paling ya. Alchemist Sih menarik sih. Kan itu udah nggak kayak maksudnya kayak booking di restoran tapi dapat kayak banyak visual experience juga kan, sama senses semuanya dibuka gitu kan. Oke. Terus Sama kayak Noma kan. berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu atau ya kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, game season kita nyoba di sana. Ke Kado juga. Oh, Kado. Iya. Kado itu sih yang benar-benar kalau kita rasa memang datang ke sana, dia punya 2 Michelin star and you are very very happy with the food. Itu kita rasanya di Copenhagen itu di Kado itu tuh. Sama gue juga. Kado itu udah Beda harusnya feelingnya 3. kan? Feelingnya beda. Kita ngerasa Rasanya Kado itu juga 3. udah harusnya 3. Kayaknya terlalu kasual buat 3. Mungkin. Ya, Mungkin kalau lihat bintang yang udah 3 tuh kayak ada a bit of formality. Iya, kayak apa restoran yang 3 di Copenhagen yang baru sekarang Jotner. Donner sama yang sempat nomor Geranium. 1, iya Geranium. Itu 3 kan? Iya. Iya, itu kan kayak ada a bit of formality. Ya. Lu makan di sana gitu. Kalau Kado kan lu gitu. santai. Sama kayak ke Jotner kan juga agak formality gitu. Iya, seperti white tablecloth gitu kan. Iya. Servisnya juga sih, maksudnya lebih itu. Kalau Kado sih, gue remember servisnya santai banget gitu kan. Ngobrol, tell a joke gitu. Ya. Kan lu makan nih set menu kan, tasting menu kan, dapat 18 courses. Iya. Sebenarnya yang lu ingat berapa sih? Ya kan? Lebih nggak dari 5 yang benar-benar kayak this is life changing. Wow, sih. Kan pasti kan yang keinget cuma berapa, tapi di Kado itu benar-benar kayak hampir semuanya itu loh, sharp banget dari makanannya enak sih. Emang. Iya sih, emang itu eksekusinya udah wah kita terus sih. Bold flavor, gue sukanya kalau Kado. Bold. Ya, kalau kita compare ke kebanyakan kayak yang di Nordic, yang di Copenhagen itu kan delicate flavor.
lumayan delicate gitu. Gue ingat pengalaman gue di Noma waktu itu, one of the main course itu a plate of leaves, ya kan? Dia play on itu gas emotion gitu, dikasih steak knife, nggak tahu dikasih satu piring daun semua. Oke. Gitu di brush sama brine dari apalah gitu, segala fermented squid atau apa gitu. Nah itu enak, rasanya gurih banget si daunnya itu. Tapi sering dikomplain, khususnya sama orang-orang Asia yang makan jauh-jauh ke Noma. Dikirain kambing gitu. Bayar 4 jutaan, begitu main course-nya down, itu sering dikomplain lah, sering waktu briefing gitu kan. Iya, tapi kalau waktu di Kado, gue inget main course-nya itu, yang gue masih ingat rasanya sampai sekarang, itu pork belly di aged di beeswax selama kayak 24 hari gitu. Terus di serve pakai black garlic and hoisin sauce and fermented honey. Oh my god, itu rasanya enak banget. Gila, lebih sebagai orang Asia lebih cocok makan di Kado gua gitu kan. Dan juga ya tadi kita sempat ngobrol sebelum podcast mulai, dapurnya silent banget kan. Iya, enak banget sih. Mereka sangat, menurut gua mereka sangat pinter manajemen. Mereka tuh. Kayak, soalnya mereka kan udah punya restoran banyak banget juga kan. Iya. Sama handle pressure-nya itu mereka udah another level sih. Iya. Kita kan kadang-kadang kalau duduk di table kan kadang-kadang bisa ngerasa ada tension tertentu dong. Misalnya kayak the gap between one dish with another gitu. Kayak lu bisa sense gitu kan. Tapi ya memang benar-benar chill gitu. Iya. Smooth chill gitu. Gua gak pernah dimarahin sebegimananya. Biarpun gue salah gitu, cuma dibilangin doang. Terus habis itu gimana? Budayanya sih yang gue suka, yang dia buat tuh kayak bener-bener kayak temen gitu. Kalau lagi di luar kerjaan ya, terus dari mereka nge-treat setiap staff waktu staff meal itu si head chef dan leader tuh malah jadi pelayannya gitu kan. Kayak malah nuangin, si Nicole nuangin gue wine mulu, gue sampai nggak enak banget kan. Gue bilang gue ambil sendiri aja, no it's fine. Terus kayak makanannya niat banget dipikirinnya, nggak cuma asal jadi lu makan nih, gitu kan. Gue paling inget di Kado itu setiap abis service, setiap staff tuh punya jatah 2 bir. Oke. 2 bir. Tuborg. Abis itu selalu kita hangout. Kan ada daerah yang di luarnya tuh yang Api Unggun. Kalau Kado yang buat guest nongkrong abis meal. Iya, di belakang taman. Iya kayak taman kecilnya itu setiap kalau staff udah kelar kerjaannya, udah beres-beres, tapi si guest masih ada, itu nggak apa-apa lu nongkrong di situ juga gitu kan. Terus minum bir selalu di situ. Ada beberapa hari tuh gue nggak pengen ngebir, gue langsung pulang. Setelah beberapa hari gue dipanggil ke kantornya kayak chef want to see you. Gue berasa anjing, gue salah apa nih gitu kan. Terus nggak tahu cuma ngomong, lu tuh ini udah dijatahin bir, lo harus minum lah, jangan langsung pulang, lo nongkrong dulu lah, gue bilang gitu. Dan birnya selalu datang kan, selalu di reveal. Nggak bisa, lu ngerusak sistem nih, lu nggak minum, lo harus abisin gitu kan. Kalau nggak kasih ke temen lu. Gitu. Oke. Ya, jadi kayak dia selalu trying to build up budayanya supaya jadi kerjanya enak aja sih gitu. Gue belajar banyak banget sih dari situ. Keren sih tempatnya juga. Iya, dia ngomong ke gue kayak, dia nanya gue kan, lu ntar balik ke Indo, lu mau ngapain? Gue mau bikin company, gue bilang gue gak mau bikin restoran doang, gue mau build a company just like you, gue bilang gitu. Soalnya dia respect banget gue, dia punya restoran di mana-mana dengan konsep yang berbeda. Terus gue sempat visit semuanya juga, kayak ada waktu itu ada Honey, ada Pony, Kado yang di Bornholm juga kan, rame semua gitu gue lihat deh. Kayak dia bilang ingat nggak instan. Gue bilang gue bangun grup ini tuh udah 10 tahun. Dia bilang, lu nggak tahu lah, gue udah lewatin susahnya tuh, sabar aja. Dia bilang gitu. Benar. Bagus banget sih. Gitu. Benar. Kalian bakal balik ke Indonesia nggak sih kalau udah begini? Ya kemarin sebenarnya sebelum buat Saji itu kan kita mau pulang Indonesia tadinya, udah ada konsep sendiri kemarin. Oh, pengen buka di Indonesia. Di mana lah gitu di Indonesia gitu. Tapi ternyata dikasih peluangnya di sana. Sekarang ya udah nyemplung, ya tinggal ini aja terus ditajemin lagi aja udah. Keren banget. Someday mungkin ya. Someday sih. Someday ada Saji cabang Jakarta, Saji cabang Copenhagen. Saji cabang Manado. Iya, cabang Manado. Gimana kemarin Mega pop up di sana? Keren banget. Keren. Mega juara sih. Mega itu kelihatan sih anak Noma sih. Cara berpikirnya kritis banget kan. Terus dari mulai ngomong biasa sambil makan
keripik emping sama kecap gitu tengah-tengah habis weekend service. Terus dia kayak apa nih kita bikin yuk pop up gini, terus nulis menu segala macem sampai testing, terus brainstorming lah intinya. Kelihatan sih. Terus taste-nya dia emang ini banget sih. Bagus ya? Banget sih. Gila. Shout out to Mega. Bikin apa? Ini ada tulisan kue talem nih di catatan gua. Lu bikin kue talem. Dia cobain bikin kue talem atau kue lupis gitu sampai jam lupis benar-benar sampai jam 3 pagi dari rumahnya itu. Jam 3 nyobain. Jam 3 pagi itu dia baru baru beres ngebungkus. Pulang kerja dari Noma, dia ngerjain itu baru ngebungkus. Terus dia tidur. Dia tidur nanti itu lagi. Dia mulai ngekukusnya. Itu dia pasang alarm misalnya 2 jam gitu. Nah nanti udah 2 jam itu dia bangun ngecek itu. Kita tahu ini dari pacarnya dia yang kasih tahu kita kayak ini dia ngerjain ini kayak gini setiap hari apa. Kita kayak oke. Emang Mega sih luar biasa. Tapi itu fun banget sih sama beberapa internnya dia ikutan, colleagues-nya dia juga ikutan, take over dapur kita, anak-anak Noma masak disaji, bikin jimbaran style dinner gitu kan. Wow. Itu sih seru banget. Itu kita full tuh habis tuh. Gila. Itu habis tuh. Pengen visit nih gue ke Saji nih. Gila. Ditunggu aja. Seru banget sih. Tapi di sana kalian ke expose sama ini gak sih kayak orang si chef superstar ini apa timnya makan juga gak disaji? Terus kan Copenhagen sering ada diner kelas dunia tuh, foodie kelas dunia yang blogger gitu, food blogger yang udah terkenal banget seluruh dunia nih levelnya gitu. Makan juga gak kesaji gitu? Ada beberapa. Ada beberapa. Iya. Tapi kalau langganan, kita sih tadinya rencananya nggak mau name dropping ya. Nggak Tapi apa-apa name drop di sini. Boleh. Pamer nggak apa-apa. Di sini tempatnya name dropping. ada namanya Richard Hart, dia tuh salah satu baker yang bagus gitulah di Denmark. Ini yang Hart Burger gitu. Iya, oh exactly. my god, tuh banyak banget fansnya tuh baker di sini. Salah satu konsultan buat film itu juga, filmnya si Mega and the Bear. Filmnya sekarang udah jadi filmnya Mega and the Bear. Dia tuh langganan kita, jadi kan dia punya banyak project di luar Denmark. Setiap datang ke Copenhagen pasti makan di Saji, dan kalau dia misalnya lebih dari seminggu diam di Copenhagen pasti lebih dari sekali makan di Saji. Terus bawa teman-temannya yang lain dikenalin. Kalau dibilang tamu industri in general ya balik lagi pas kayak gitulah, kita bukan buang ya, kita invest makan keluar satu buat kira-kira belajar cara berpikir orang di luar gimana, ya kan. Simple kayak bisa juga dia bikin exhaust di sebelah situ ya. Mungkin nanti di tempat kita kayak gitu-gitunya. Nggak cuman datang makan pulang kan. So banyak hal yang bisa kita pelajari. Makanya orang kayak pernah kita dulu tuh lucu banget kayak makan di Noma dulu lah kan. Ini ada 2 anak Asian restoran tempat take away gitu. Makannya di tempat-tempat Michelin restoran kan gitu kan. Tapi kira-kira kayak abis itu yang kita nggak sadar mereka banyak kirim tamu ke kita. Gitu ya itu makanya saling support terus habis itu lu jadi anak main lah gitu solid kan. Jadinya solid itu penting banget sih. Dan apalagi juga, lu pendatang kan. Gitu. Dan juga kita nggak bisa pungkiri kan dari yang kayak kita keluar makan ke restoran lain itu itu yang kita dapat banyak koneksi, informasi. Betul. Misalnya kayak kita dikasih tahu, kalian cobain pakai dir deh. Lagi season nih. Ya udah akhirnya kita coba dan kita bikin di rendang jadinya kan. Terus rendang kayak rendang rusa gitu. Terus kayak kalian kalau mau pakai garnish nih yang bagus coba kontak ini. Ya udah kita coba kontak, kita dapat gitu. Kalau local vegetable nih ini bagus, harganya terjangkau apa-apa. Kita sih banyak dapat koneksi dari main sih. Kan dari makan ke restoran orang, kalau ada orang ada event datang mungkin gitu sih. Jadi ya itu penting guys, makanya gue selalu bilang di sini koneksi, jangan lupa jago masak mas semua juga bisa masak. Betul. Koneksi itu penting tuh, bukan di Indo doang, Copenhagen di Denmark juga sama ya kan. Oke, guys, sekarang kita masuk Q&A. Karena banyak banget yang nanya, ya kan. Terima kasih guys for the questions, keep them coming. Seperti biasa nanti yang paling menarik pertanyaan akan kita tanyakan ke guest kita. Oke, Q&A pertama, keluh kesahnya serving Indonesian food di sana apa sih? Indonesian food ya. Keluh kesahnya.
belum banyak yang tahu kan. Belum banyak yang Jadi terkadang banyak orang yang sebelum datang ke kita mereka udah takut duluan. Karena takut mungkin itu terlalu pedas atau terlalu kayak strong flavornya nggak familiar gitu. Jadi terkadang di situ agak susah juga buat kita. Tapi beruntungnya kita selama ini ketika orang udah mencoba makanan kita balik lagi mereka pasti. happy dan mereka balik atau mereka malah kayak kirim teman-temannya rekomen gitu. Yes. Ada keluh kesah? Iya sih itu sih. Gue kemarin ada cerita, gue ketemu kenalan sama orang, dia punya restoran Indonesia di Atlanta di US. Oke. Sayangnya ini karena banyak yang belum tahu di sana Indonesia tuh di mana. Iya. Jangankan makanannya gitu kan. Tahunya Bali. Iya, nah makanya ini dia bikin flavor of Indonesia restorannya, terus flavor of Indonesia. Sepi banget dia bilang. 6 bulan sepi. Akhirnya gue ganti strategi, dia ganti Taste of Bali, rame langsung. Klasik. Iya. Begitu sayangnya. Ya kalau ada restoran-restoran seperti Saji ini di mana-mana akan lebih cepat orang taunya kan. Amin aja dulu. Pertanyaan kedua, kalau misal boleh minta bantuan ke pemerintah Dubes dan berkaca dari kesuksesan Thailand, mau minta apa bantuannya? Mungkin bisa dibalikin pertanyaannya juga, kayak dukungan dari pemerintah Thailand terhadap para pelaku bisnis, pejuang kuliner ini di luar, apa aja sih? Nanti abis itu baru deh kita ngobrol lagi. Gak usah kayak yang buat dari luar Thailandnya, di dalam Thailandnya aja support pemerintah Thailand itu seperti apa? Betul. Kalau dari pemerintah kita sendiri aja bisa mencontoh itu kan otomatis kayak Indonesian food itu pasti lebih bakalan dikenal sama banyak orang. Copy paste aja guys, copy paste aja. Selalu kesana nih obrolannya. Pengunjung lebih banyak orang Indonesia atau orang Denmark? Ya orang Denmark Orang lah. Denmark. Orang Denmark lah. Lanjut, bagaimana trik atau cara khusus memancing dan menarik pelanggan yang asli orang Denmark? So far itu sih kalau menurut kita juga orang Denmark itu curiosity-nya buat new flavor gitu lumayan bagus sebenarnya. Dan juga banyak orang yang sudah traveling ke Bali basically, atau ada juga banyak yang sebenarnya udah pernah ke yang di luar Bali. Mereka datang juga bawa temannya apa. Jadi terus mereka happy, mereka rekomen ke teman-temannya yang lain. Dan juga beruntungnya kita ketika kita buka tempat yang sebelumnya yang Vietnamese itu, portofolio kita lumayan bagus di sana. Jadi kita banyak reguler yang kasarnya sudah jatuh cinta sama makanan kita dari pas yang Vietnamese restoran ini. Jadi kemana kita pergi mereka ikutin kita gitu. Gokil. Gila guys, thank you banget buat waktunya. Thank you banget. Terima kasih banyak. Bagus sekali. Kapan balik ke Copenhagen? Masih lama? Sekitar semingguan lagi lah. Ini jadi tutup nih Saji. Ya summer kan. Summer holiday. Lagi summer break. Ya, di sana ada summer break guys. Kalau kita no break di sini. Thank you banget, sukses selalu Saji. Kapan-kapan siapa tahu gue bisa pop up di sana kan. Amin. Amin. Kita buat bakmi di sana. Itu dia. Ya coba siapa yang mau sponsor ya guys ke sana. Oke guys, itu aja podcast kita. Thank you banget for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Follow Saji di mana Instagramnya? Saji CPH. Saji CPH ya kan. Instagram personal kalian gimana? Sam underscore Tobing. Oke. _ Jimmy Orlando. Jimmy Orlando. Kenapa sih awalnya underscore? Kayaknya waktu itu namanya harus pakai pasaran. kayak gitu. Namanya Terlalu banyak. Yang lagi di Eropa main ke Copenhagen, cobain Saji, nongkrong bareng sama mereka, and hopefully nanti kita bisa visit ke sana, bisa kasih tunjuk kalian. Ditunggu. Yes. Oke guys, thank you very much. And thank you buat Tovin untuk kolaborasinya. Download Tovin app sekarang di Play Store dan juga di App Store. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye bye. Mantap.